Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya cintai dimanapun berada, izinkan saya memulai dengan sebuah pertanyaan sederhana, tapi menohok. Apakah pernah Bapak Ibu terbangun di malam hari karena kaki terasa kram, seolah ada tali yang mengikat betis begitu kuat sampai membuat kita terbangun dengan jeritan kesakitan? Atau, apakah Bapak Ibu sering merasa tidur tidak pernah nyenyak? Setiap kali hendak memejamkan mata, badan terasa gelisah, perut tidak nyaman, pikiran tidak tenang, sehingga pagi harinya bukannya segar, malah tubuh justru semakin lemah. Banyak orang mengira itu wajar, bagian dari usia lanjut. Tapi, izinkan saya membisikkan sebuah kebenaran yang selama ini terabaikan. Seringkali, biang keladinya bukan penyakit berat, bukan pula kurang obat mahal, melainkan hanya satu kebiasaan kecil yang keliru saat makan telur. Bayangkan, hanya karena cara makan telur yang salah, tubuh kita menderita setiap malam dan tidur tidak pernah pulas. Saya tahu telur adalah makanan favorit kita semua. Telur itu murah, gampang didapat, serbaguna, bisa direbus, digoreng, ditumis, dijadikan lauk bahkan cemilan. Tidak ada rumah di Indonesia yang tidak punya telur. Tapi, tahukah Bapak Ibu bahwa cara kita memakan telur bisa menentukan apakah tubuh kita menjadi lebih sehat atau justru semakin sakit? Apa yang seharusnya menjadi sahabat tubuh bisa berubah menjadi musuh dalam selimut jika tidak dimakan dengan cara yang benar. Saya sendiri telah mendampingi ribuan lansia dari desa kecil di kaki Gunung Merapi hingga ke pesisir sibuk Makassar. Dan pola yang sama selalu terulang. Mereka mengira makan telur setiap hari sudah cukup untuk sehat. Padahal faktanya, banyak dari mereka masih mengeluhkan kram otot yang menyiksa, kesemutan di malam hari hingga tidur yang tidak pernah pulas. Kenapa? Karena mereka tidak pernah tahu rahasia sederhana tentang bagaimana makan telur dengan benar. Bayangkan, telur yang kita anggap penyelamat itu sebenarnya membawa dua wajah. Satu, wajah adalah sumber kekuatan luar biasa. Protein lengkap, vitamin B12, zat besi, kolin, semua yang dibutuhkan tubuh untuk tetap kuat di usia senja. Tapi, wajah satunya adalah malapetaka diam-diam. Jika dikonsumsi dengan cara salah, ia bisa membuat tubuh tidak menyerap nutrisi, malah menimbulkan keluhan baru yang menghancurkan kualitas hidup. Bukankah ironis makanan yang dianggap sehat justru bisa menambah penderitaan hanya karena kita tidak tahu bagaimana cara menikmatinya dengan benar? Inilah yang ingin saya bongkar dalam video ini, rahasia cara makan telur yang benar, sehingga kram otot bisa berkurang, tidur bisa kembali nyenyak, dan tubuh terasa lebih bertenaga di pagi hari. Saya tidak bicara teori kosong, ini pengalaman nyata yang sudah saya saksikan bertahun-tahun, dan hari ini akan saya bagikan khusus untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu pernahkah bertanya, kenapa setiap kali bangun tidur, kaki terasa seperti ditusuk jarum, betis menegang seolah ada tali yang menarik ke bawah? Rasa sakit itu datang tiba-tiba, membangunkan kita di tengah malam, membuat kita menangis dalam hati karena tidak tahu harus bagaimana. Banyak orang langsung berpikir, oh ini karena usia tua atau karena kekurangan kalsium. Padahal, kenyataannya seringkali penyebab utamanya adalah kombinasi makanan yang kita lakukan saat makan telur. Betul, telur yang seharusnya jadi obat justru menjadi sumber masalah saat dipadukan dengan makanan lain secara keliru. Saya ingin membagikan pengalaman dari seorang pasien saya di Klaten. Namanya Ibu Tini, usia 66 tahun. Beliau rajin makan telur rebus setiap pagi, tapi selalu mengeluh setiap malam, kakinya kram berkali-kali sampai tidak bisa tidur nyenyak. Setelah saya gali, ternyata setiap kali makan telur, beliau selalu ditemani segelas besar susu hangat. Beliau kira itu kombinasi sehat, padahal inilah akar masalahnya.
karena kalsium dalam susu dan zat besi dalam telur bertabrakan di dalam tubuh. Akibatnya, tubuh gagal menyerap nutrisi sepenuhnya, sehingga otot tidak mendapat cukup pasokan dan akhirnya muncullah kram. Bapak Ibu harus tahu, tubuh kita ini seperti sebuah mesin tua yang butuh bahan bakar pas. Jika salah jenis bahan bakar, mesinnya bisa batuk-batuk dan akhirnya rusak. Telur mengandung zat besi dan protein yang penting untuk perbaikan otot. Sementara, susu dan produk olahan susu kaya kalsium. Ketika dikonsumsi bersamaan, mereka berebut jalur yang sama di usus untuk masuk ke aliran darah. Hasilnya, zat besi dari telur kalah bersaing. Tubuh pun kekurangan zat besi. Padahal, zat besi inilah yang membantu membawa oksigen ke otot saat tidur. Tanpa oksigen cukup, otot jadi kejang. Muncullah kram yang membuat tidur terganggu. Saya tahu ini terdengar mengejutkan, tapi itulah kenyataannya. Lalu, bagaimana solusinya? Jangan hentikan susu, jangan hentikan telur. Cukup pisahkan waktunya. Biarkan ada jeda minimal 2 jam. Jika pagi sarapan telur, maka susu bisa diminum menjelang siang atau sore. Hasilnya akan terasa dalam hitungan minggu. Saya masih ingat wajah bahagia Ibu Tini setelah mengikuti saran sederhana ini. 2 minggu kemudian, beliau datang sambil tersenyum lebar. Kram yang biasanya muncul 3-4 kali semalam berkurang drastis. Hanya tinggal sekali, bahkan kadang tidak muncul sama sekali. Tidurnya lebih pulas, wajahnya terlihat segar, dan ia berkata, dokternya hanya menyuruh saya memindahkan waktu minum susu, tapi hasilnya luar biasa. Inilah bukti bahwa seringkali bukan makanan yang salah, tapi caranya yang keliru. Telur tetaplah makanan ajaib, asalkan kita tahu bagaimana menikmatinya dengan bijak. Bapak Ibu, mari kita lanjut ke kesalahan kedua yang sering dilakukan banyak lansia saat makan telur, yaitu memadukan telur dengan makanan yang terlalu tinggi serat di waktu yang bersamaan. Kita semua tahu serat itu penting, baik untuk pencernaan, menurunkan kolesterol, menjaga gula darah tetap stabil. Tapi, bila jumlahnya berlebihan, apalagi dikonsumsi bersama telur, maka efeknya justru bisa berbalik melukai tubuh. Mengapa? Karena vitamin A, D, dan E yang ada di dalam telur larut dalam lemak. Tubuh butuh waktu untuk menyerapnya. Namun, bila serat kasar seperti oatmeal, roti gandum, dan sayuran mentah dimakan terlalu banyak bersamaan dengan telur, maka serat itu bertindak seperti spons, menyerap lemak dan vitamin, lalu membawanya keluar dari tubuh sebelum sempat diserap. Akibatnya, tubuh kehilangan kesempatan emas untuk mendapatkan manfaat penuh dari telur. Saya pernah menangani Pak Hadi, pensiunan guru dari Salatiga. Usianya 68 tahun. Beliau disiplin soal makanan, sarapannya selalu sama. 2 telur rebus, 2 lembar roti gandum, semangkuk oatmeal, dan salad mentimun. Sekilas terlihat sempurna, sehat, dan bergizi. Tapi, apa yang terjadi? Tubuhnya cepat lemah, kadar vitamin D dalam darahnya rendah, dan ia sering mengeluh cepat letih. Setelah saya sarankan mengurangi jumlah serat kasar di pagi hari dan menggantinya dengan sayuran matang seperti bayam rebus atau labu kukus, hasilnya menakjubkan. Hanya dalam waktu sebulan, tenaganya pulih, tidur lebih nyenyak, bahkan wajahnya terlihat lebih cerah. Artinya, telur tidak salah, tapi cara memadukannya yang salah. Jadi, mulai sekarang, jangan anggap semakin banyak serat, semakin baik. Seimbangkanlah. Ketika makan telur, pilih serat lembut yang dimasak, seperti brokoli kukus, bayam tumis, atau wortel rebus, bukan menumpuk serat kasar sekaligus. Pisahkan waktu makan oatmeal atau roti gandum, jadikan cemilan siang atau malam, agar tubuh punya waktu menyerap gizi dari telur sepenuhnya. Bapak Ibu mungkin tidak sadar, tapi perubahan sederhana ini bisa menjadi kunci agar tidur malam lebih nyenyak dan kram berkurang drastis. Kesalahan berikutnya yang tidak kalah berbahaya adalah kebiasaan minum teh atau kopi bersamaan dengan makan telur. Saya tahu banyak dari kita tidak bisa lepas dari teh manis hangat atau kopi hitam di pagi hari. Rasanya hambar kalau sarapan tanpa mereka.
Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa teh dan kopi mengandung senyawa yang justru mengikat zat gizi dari telur? Tanin dalam teh dan kafein dalam kopi bisa menghambat penyerapan zat besi, seng, dan vitamin B yang ada di dalam telur. Akibatnya, nutrisi penting yang seharusnya menguatkan tubuh malah terbuang percuma. Lebih buruk lagi, kafein bisa meningkatkan produksi asam lambung, membuat perut terasa panas, perih, dan mengganggu tidur malam. Bahkan bagi sebagian lansia, kafein bisa mempercepat detak jantung dan memicu rasa cemas yang membuat malam terasa panjang dan gelisah. Saya teringat cerita Pak Ismail usia 70 tahun dari Banyuwangi. Beliau setiap pagi selalu sarapan telur ceplok, ditemani secangkir kopi hitam panas. Itu ritual wajib katanya. Tapi apa yang terjadi? Beberapa bulan terakhir, beliau merasa tubuh semakin lemas, gampang masuk angin, dan tidur malam tidak pernah pulas. Setelah saya sarankan memindahkan waktu minum kopi ke jam 10 pagi dan mengganti minuman sarapan dengan segelas air putih atau jus tomat, tubuhnya terasa jauh lebih bertenaga. Tidurnya pun semakin nyenyak. Beliau berkata dengan mata berbinar. Dokternya hanya menyuruh saya mengganti waktu minum kopi, tapi hasilnya luar biasa. Bapak Ibu lihat betapa kecil perubahan yang dibutuhkan. Kadang hanya menunda segelas kopi atau teh 1 jam saja bisa menyelamatkan tubuh dari penderitaan jangka panjang. Jadi mulai sekarang, jika ingin minum teh atau kopi, jangan lakukan bersamaan dengan telur. Beri jeda minimal 1 jam, atau gantilah dengan minuman yang justru membantu penyerapan zat besi seperti air jeruk segar. Percayalah, tubuh akan berterima kasih dengan cara yang paling indah. Tidur menjadi lebih pulas, otot lebih rileks, dan rasa kram berkurang perlahan-lahan. Sekarang, mari kita bicarakan cara memasak telur. Banyak Bapak Ibu mengira semua cara sama saja, padahal kenyataannya tidak sama sekali. Cara memasak menentukan apakah nutrisi telur tetap utuh atau rusak terbakar. Sia-sia, telur yang digoreng garing dengan banyak minyak mungkin terasa enak, tapi suhu tinggi merusak struktur protein, membuatnya lebih sulit dicerna oleh tubuh. Apalagi bila minyak yang dipakai sudah berulang kali digunakan, itu akan menambah racun dalam tubuh, meningkatkan kolesterol jahat, dan memperburuk kondisi jantung. Bagi lansia, pilihan terbaik justru yang paling sederhana. Telur rebus tanpa minyak, tanpa tambahan apapun. Ia mempertahankan vitamin B12, folat, dan protein tetap utuh, lebih mudah dicerna, dan ramah untuk lambung. Saya selalu menyarankan variasi yang lembut, seperti telur rebus, telur orak-arik dengan api kecil, atau telur poach yang direbus perlahan tanpa cangkang. Metode ini menjaga tekstur protein tetap mudah dicerna, sekaligus meningkatkan penyerapan vitamin larut lemak seperti A, D, dan E. Inilah kunci mengurangi rasa kram karena otot mendapat pasokan protein utuh sekaligus membuat tubuh lebih tenang hingga tidur malam terasa lebih nyenyak. Sementara, telur setengah matang atau bahkan mentah sangat berisiko, terutama bagi lansia. Daya tahan tubuh tidak sekuat dulu. Resiko bakteri salmonella bisa berakibat fatal. Maka, jangan ambil resiko hanya demi rasa enak. Bapak Ibu mungkin bertanya, berapa banyak telur yang boleh dimakan setiap hari? Penelitian terbaru menunjukkan bahwa 1 butir telur per hari aman, bahkan bermanfaat untuk lansia, karena mengandung kolin yang penting untuk fungsi otak dan metabolisme lemak. Tetapi tentu saja harus diimbangi dengan pola makan seimbang. Jangan dipadukan dengan gorengan atau daging olahan. Pilihlah kombinasi yang sehat, seperti telur rebus dengan sayur matang dan sedikit buah segar. Sederhana, tapi luar biasa hasilnya. Tubuh lebih bertenaga, pikiran lebih jernih, tidur lebih pulas, dan rasa kram yang sering datang perlahan mulai hilang. Semoga Bapak Ibu semua selalu sehat semuanya. Saya doakan selalu. Amin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.